Tinggal menghitung hari menuju tanggal 14 Februari, yang dimana kita sebagai bangsa Indonesia akan melaksanakan sebuah hajat yang besar, yaitu memilih para wakil rakyat beserta dengan presiden dan wakil presiden untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Dan ya, saat ini lagi rame-ramenya di sosial media, perdebatan antara para pendukung masing-masing pasangan calon. Tapi ya, siapapun nanti yang terpilih, semoga bisa membawa negara Indonesia ini menjadi jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Sorry, konten kali ini kita tidak akan membahas tentang politik, tapi kalau ngomongin tentang presiden di negara Indonesia ini, ya dimana negara Indonesia ini seperti yang kita tahu, negara ini sangat kental dengan yang namanya mistis dan juga mitos. Dan bahkan saking kentalnya, ternyata jabatan tertinggi di Indonesia, yaitu seorang presiden, juga tak luput dari yang namanya mitos. Nah, ada sebuah mitos yang banyak dipercayai oleh masyarakat, yang dimana mitos ini berkaitan dengan jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, konon sebagai Presiden Republik Indonesia diusahakan jangan sampai menginjakkan kaki atau mengunjungi ke wilayah Kediri. Bahkan dikutip dari CNN, Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung, beliau sampai melarang Presiden Joko Widodo untuk mengunjungi Kediri. Nah, kira-kira kenapa sih Presiden tidak boleh mengunjungi Kediri? Nah, di konten kali ini kita akan membahas tentang sebuah mitos yang cukup dipercaya oleh masyarakat, yaitu tentang kaitan antara jabatan kepresidenan dengan kota Kediri. Dan selain Kediri, nanti juga ada dibahas dua kota lainnya yang memiliki mitos yang sama dengan kota Kediri, yaitu kota Bojonegoro dan juga kota Kudus. So, sebelum lanjut videonya, jangan lupa di like dulu dan juga jangan lupa nonton sampai akhir. Kota Kediri sendiri merupakan salah satu kota tertua yang ada di Indonesia. Nah, konon kota ini dianggap sebagai kota yang sakral karena memiliki banyak mitos sejak dari zaman kerajaan-kerajaan. Dan salah satu mitos yang paling dipercaya bahkan sampai saat ini oleh masyarakat, yaitu tentang tidak bolehnya Presiden Indonesia untuk mengunjungi kota Kediri. Menurut mitosnya, konon siapapun Presiden Republik Indonesia yang mengunjungi Kediri, maka tak lama kemudian dia akan dilengsarkan dari jabatannya atau masa kekuasaannya itu tidak akan bertahan lama. Dan hal ini pun dikaitkan dengan dua orang Presiden Indonesia, yaitu Presiden Soekarno dan juga Gus Dur, yang dimana kedua presiden ini pernah mengunjungi Kediri dan tak lama kemudian setelah kunjungan itu keduanya dilengsarkan dari jabatannya. Dan hal itu meyakinkan sebagian besar masyarakat Kediri khususnya bahwa mitos tersebut memang benar adanya. Bahkan Presiden Soeharto saat beliau menjabat selama 32 tahun, beliau belum pernah sama sekali mengunjungi Kediri. Entah karena beliau percaya dengan mitos itu atau mungkin ada alasan yang lainnya yang kita tidak pernah tahu. Selain itu sebenarnya selain Presiden Soekarno dan juga Presiden Gus Dur yang pernah mengunjungi Kediri, ada juga presiden yang lain yang pernah mengunjungi Kediri, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, beliau tercatat pernah mengunjungi Kediri sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2007 dan juga pada tahun 2014. Yang dimana pada saat itu salah satunya kalau tidak salah sedang terjadi letusan gunung api. Dan dari sini mungkin teman-teman bertanya, itu kok PSBY mengunjungi Kediri tapi kok jabatannya aman-aman aja, beliau bisa sampai akhir? Ya kembali lagi teman-teman, ini yang namanya mitos tetaplah ya mitos, jadi kebenarannya kita tidak pernah tahu sepenuhnya. Tapi yang jelas pada saat beliau mengunjungi Kediri, beliau tidak masuk ke jantung kota Kedirinya. Beliau hanya sampai ke pinggiran kotanya saja, tidak sampai ke jantung kotanya. Atau bahkan beliau hanya sampai di perbatasan dengan kota yang lain. Nah, jadi pertanyaan, kenapa sih mitos ini bisa muncul dan bagaimana asal mulanya? Ada dua versi yang menjelaskan tentang asal-usul bagaimana mitos itu terbentuk. Yang pertama yaitu disebabkan karena kutukan kitab Kerajaan Kalingga, dan yang kedua disebabkan karena kutukan Kerajaan Kediri. Nah, yang pertama kita akan membahas dari versi kutukan kitab Kalingga terlebih dahulu. Ada seorang raja yang bernama Kartikeya Singga dari Kerajaan Kalingga yang merupakan suami dari Yatusima menyusun sebuah kitab yang berisi tentang hukum pidana pertama di Nusantara. Nah, kitab itu diberi nama Kitab Kalingga Dharma Sastra yang berisi 119 pasal. Nah, ketika menyusun kitab tersebut, sang Raja Kartika Singga memberikan sebuah kutukan yang berbunyi, siapa kepala negara atau yang memiliki jabatan tertinggi yang tidak suci benar masuk ke wilayah kota Kediri, maka dia akan jatuh.
Nah, dari sini apakah mungkin Presiden Soekarno dan Presiden Gus Dur itu memiliki hati yang tidak suci? Nah, hal ini tentu saja tidak diketahui secara pasti, tapi warga masyarakat meyakini bahwa bukan itu penyebabnya, tapi penyebabnya itu karena kutukan yang versi kedua. Atau yang lain juga mengatakan bahwa penyebabnya itu bukan karena hatinya yang tidak suci, tapi karena terlalu kuatnya kutukan ini. Dan ini versi yang kedua, yaitu versi tentang kutukan kerajaan Kediri. Nah, konon dalam Babat Kadiri, terdapat kutukan kepada kerajaan Kediri apabila terlibat dalam peperangan dengan musuh. Nah, kutukan itu berbunyi, jika pasukan Kediri menyerang musuh di daerah lawan lebih dulu, maka akan selalu memenangkan pertempuran. Akan tetapi sebaliknya, jika musuh langsung menyerang ke pusat kerajaan Kediri lebih dulu, maka musuh itu akan selalu berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang. Nah, dari kutukan tersebut ada yang menafsirkan bahwa siapa saja Presiden Indonesia yang mengunjungi Kediri, maka posisi atau kekuasaan dia akan mudah diserang oleh lawan politiknya. Dan kalau misalkan kita ingin mengaitkan ini dengan Presiden Soekarno dan juga Gus Dur, maka ya mungkin memang ada kaitannya. Nah, Presiden Soekarno sendiri banyak yang percaya bahwa beliau ini dilengsarkan oleh lawan politiknya. Dan itu pun berkaitan dengan salah satu tragedi yang paling kelam yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Ya, kita semua tahu bahwa tragedi itu adalah tragedi G310S. Dan dalam kasus Gus Dur, beliau memang dilengsarkan oleh rakyat. Tapi banyak juga orang yang percaya bahwa di balik lengsarnya Gus Dur, ada lawan politik Gus Dur yang ikut andil dalam turunnya Gus Dur dari kursi kepresidenannya. Nah, kedua kutukan tadi itu dipercaya sebagai asal mula bagaimana mitos ini berkembang dan dipercaya oleh masyarakat. Kemudian selain kota Kediri, ada juga dua kota lainnya yang memiliki mitos yang sama seperti kota Kediri. Dan kota itu adalah kota Bojonegoro dan juga kota Kudus. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Bojonegoro terlebih dahulu. Seperti sebelumnya di Kediri, di Bojonegoro juga dipercaya bahwa mitosnya berasal dari era kerajaan. Yang dimana mitos ini sudah dipercaya sejak dari zaman kerajaan itu. Nah, mitosnya itu berkaitan dengan dua kerajaan yang sedang berperang. Dan mitos tersebut berbunyi, barang siapa yang lebih dulu menyeberangi Bengawan Solo, maka dia akan mengalami kekalahan. Entah kebetulan atau memang benar adanya, tapi hal itu dikuatkan dengan sebuah kisah yang tercatat dalam Babat Tanah Jawi. Dalam kisah Arya Penangsang diceritakan pada saat dia hendak menyerang pasukan kerajaan Pajang, dia menyeberangi sungai Bengawan Solo terlebih dahulu. Nah, kemudian tiba-tiba Arya Penangsang kehilangan kesaktiannya dan dia pun mati dalam peperangan itu. Dan singkat cerita lalu pasukannya pun dikalahkan. Nah, sejauh ini belum ada presiden yang berkunjung ke Bojonegoro selain Presiden Soekarno. Bahkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017, beliau ada kunjungan ke Bojonegoro untuk meresmikan sebuah kilang minyak. Tapi anehnya tiba-tiba agenda tersebut dibatalkan. Dan pada tahun 2021 saat itu ada agenda untuk meresmikan dua buah bendungan yang dibangun di Trenggalek dan juga Bojonegoro. Dan saat itu Presiden Jokowi hanya mengunjungi kota Trenggalek untuk meresmikan bendungan yang ada di sana. Sementara untuk meresmikan bendungan yang ada di Bojonegoro, beliau melakukannya secara virtual dari Trenggalek. Dan bahkan Presiden SBY selama beliau menjabat 10 tahun, beliau belum pernah mengunjungi Bojonegoro. Dan kalau misalkan ada urusan kenegaraan di Bojonegoro, beliau lebih memilih untuk mengutus salah satu menterinya. Nah, selain Kediri dan juga Bojonegoro, ada kota terakhir yang dipercaya memiliki mitos yang sama, yaitu kota Kudus. Dalam mitosnya konon kalau ada penguasa yang datang ke Kudus atau lebih spesifiknya ke Masjid Menara Kudus, maka dia akan kehilangan kekuasaannya. Nah, mitos ini juga ternyata berasal dari masa lalu dan juga masih dipercaya oleh masyarakat. Mitos ini konon berasal dari Sunan Kudus, yang dimana beliau telah memasang Raja Kalacakra di gerbang pintu depan masjid. Nah, konon dipercaya raja itu bisa menghilangkan kekuatan seseorang yang melewatinya. Dan kekuatan yang dimaksud adalah salah satunya yaitu kekuasaan milik seorang petinggi negara. Jadi bisa disimpulkan siapapun presiden yang melewati raja itu, maka dia akan kehilangan kekuasaannya. Nah, sejauh ini ada dua presiden yang secara resmi berkunjung ke Kudus. Yang pertama yaitu Presiden Gus Dur dan yang kedua itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, untuk Gus Dur ya kalian tahu sendiri bagaimana nasib jabatannya sebagai seorang presiden. Dan untuk Presiden SBY saat itu beliau berkunjung di akhir masa jabatannya. So guys, itulah 3 kota yang dipercaya jika dikunjungi oleh Presiden Indonesia, maka jabatannya tidak akan bertahan lama. Nah, kira-kira kalian percaya gak dengan mitos yang satu ini?
Mau bagaimanapun yang namanya mitos ya tetaplah mitos. Dan ini pun menjadi sebuah kekayaan tersendiri di bangsa Indonesia yang kaya akan dengan mistisnya dan mitos-mitosnya. Jadi teman-teman boleh percaya atau tidak, tapi tetap menghormati orang lain yang berbeda pandangan dengan kita. So, aku mau minta pendapat kalian tentang mitos yang satu ini, coba kalian ketik di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini sampai akhir. Kalau misalkan kalian belum like video ini, jangan lupa untuk di like terlebih dahulu. Dan kalau misalkan kalian juga belum subscribe, kalian boleh subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay di channel ini dan dukung channel ini agar berkembang menjadi lebih baik. So, segitu aja. Sampai jumpa di konten selanjutnya.